Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH Warrior, edisi rekaman. Ya, seperti biasa, saya kembali menjumpai teman-teman di channel ini, di kumpulan video ini, dan kali ini siapa narsum kita? Nah, ini kita mau sapa sama-sama. Ini kebetulan satu warrior yang dari kampung halaman saya dulu juga, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di kota Jombang. Nah, kita sama-sama temuin dengan Mas Sudarmawan atau Mas Cakwan biasanya bilangnya kalau orang Jawa Timur. Selamat datang Mas di Selamat TFH. pagi, Mas Bobi. Selamat pagi. J pagi. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah, tetap semangat, harus tetap sehat, tetap istiqomah, KF. Alhamdulillah, Mas Budi. Syukurlah. Jangan tegang loh Mas. Iya, Kelihatan banget tegang. iya, Aku inget Cak Wan ini sebenarnya bukan dari postingan karena beliau jarang banget posting, jujur. Tapi aku keinget waktu aku lagi berkeliaran di Facebook itu siapa ya yang kira-kira cocok. Terlintas waktu itu kita seminar KF di Jombang ini. Nah, teringat sama Mas Wan ya, Mas Cak Wan ini. Jadi dan kebetulan beliau sempat waktu itu terakhir konsul ya Mas ya. Konsul ke aku. iya, Nah, sempat ngalamin overtraining ya kan, ada stres juga dari kerjaan. Nah, tapi sebelum nanti kita bahas ke situ, mau bicara itu karena aku teringat sama Cak Wan ini dan aku waktu di seminar itu jadi wah ini kayaknya cukup lama nih Warrior cukup lama juga. Nah, sekarang nih waktunya sharing nih. Jadi kemarin sempat tak todok. siap, siap, Mas Bobi. Tentunya Monggo nanti, Mas. Mas Bobi, Iya, sharing juga, saya butuh masukan juga. siap, Artinya memang siap, saya dalam menjalani KF ini kan tentunya nggak sempurna. Itu siap. memang ya seperti inilah godaan, tantangan banyak sekali. Nanti saya Betul. tetap butuh masukan dan tentunya apa yang saya alami akan saya ceritakan semuanya, Mas Bobi. Siap, Siap. siap Mas. Nah, ini Mas Cakwan bisa mulai dari awal sebelum ber-KF, eh, Ya. seperti apa kondisi kesehatannya yang menyebabkan tahu KF ya kan? Terus alasan apa yang mendasari kok kok bisa mau mau jalanin KF itu loh. Nah, monggo Mas, silakan. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, semangat bahagia untuk seluruh warrior dan semua yang mengikuti acara ini. Hmm. Perkenalkan nama saya Sudarmawan. Hmm. Karena saya orang Jawa Timur sering dipanggil sama teman-teman itu Cak gitu, Cak Wan gitu ya, Mas Bobi. Seperti itu. Jujur saja ini gini, mungkin saya nggak runtut nanti ya, Ya cerita nggak apa-apa. mengalir aja. Hmm. Eh, ini gongnya mungkin gini, saya ikut KF itu dasarnya mungkin karena keputusasaan Mas Bobi. Jadi Putus memang asa. kondisi saya ngapunten nih. Sebenarnya dalam Hmm. Islam itu kan memang nggak boleh putus asa, tapi Hmm. saya pada itu tertentu itu benar-benar wis judek gitu kan, kecewa. Hmm. Saya berkesimpulan bahwa metode medis ini sudah nggak mampu menangani saya, mengatasi problem kesehatan saya. Hmm. Demikian juga non medis Mas Mas Bobi. Akhirnya saya terus mencari alternatif, banyak hal itu yang tradisional, yang apa ya, banyak hal saya lakukan. Akhirnya nggak sengaja di medsos ketemu KF ini. Kebetulan teman Hmm. teman di komunitas orang-orang Jawa itu posting terkait KF ini kan. Yang saya cari kan memang alternatif yang tanpa obat gitu kan. Mungkin kembali lagi ke penyakit saya Mas Bobi. Penyakit saya itu kompleks sebenarnya. Ini kalau Hmm. diruntuh Hmm. sebenarnya kan memang ya karena pola hidup saya sejak muda itu kan memang sudah nggak benar gitu kan. Kalau dari Hmm. 5 pilar itu wis terlempar semua itu lima-limanya itu kan. Hmm. Jadi memang saya belum itu dari nggak pernah olahraga, makan los, apapun dimakan, stres, stresnya Hmm. itu full juga, tidur kurang dan lain-lain lah.
Jadi kondisi Hmm. terakhir saya itu yang parah itu sebenarnya asma. Asma Hmm. sekitar 5 tahun yang lalu itu saya dalam tahap itu hampir setiap 3 sampai 4 jam itu sudah kumat Pak Mas Bobi. Tiap Kumat tiga setiap empat tiga jam sampai kumat. Waduh. Setiap 3-4 jam itu. kumat ya asmanya ya. Oh kumat, iya itu kan. Kan saya memang gini, saya memang dari jadi gini, saya itu memang secara genetik ada turunan asma. Ayah Hmm. terbapak, ibu juga, nenek juga, bahkan saya punya Hmm. saudara kembar Mas Bobi. Itu Oh. parah sejak kecil. Oh, alhamdulillah saya itu enggak sampai dengan usia 35 tahun. Nah, itu saya Hmm. kena. Saya dari Hmm. dulu kan sering dekat sama saudara kembar saya itu kan, saya kan Hmm. kalau kumat, kalau apa sering dampingi. Waduh, Kak Mentolo sampai sampai nggak tega gitu kan. Sampai Hmm. saya itu Hmm. sering, piye piye, gimana sih rasanya kena asma itu sampai sombong. Hmm. Aku pengen saya pengen merasakan. Nggak tahunya usia 35 itu saya kena asma Alah, dan malah keturutan. lebih berat daripada saudara kembar saya itu. Tuh. Hmm. Hmm. Di samping itu Oke. sebelum saya kena asma, saat muda lulus kuliah itu terus terang memang kerja saya itu ya relatif berat Mas Budi. Di konsultan swasta yang dituntut ya pasti stres di situ Hmm. karena harus berpikir banyak hal terus ya dalam tanda kutip harus bertengkar ya debat sama orang ya semacam itulah. Jadi memang Uh. saat lembur di swasta dulu, saat lembur saya sering beberapa kali sampai 2 hari nggak tidur itu sudah biasa gitu loh. Memang saat itu kan Waduh. kuat juga. Itu semacam itu sampai semacam menyiksa tubuh saya itu semacam itu. Olahraga nggak pernah, lembur, malam, makan, pagi, makan, semacam itulah. Kayak hidupnya nggak Hmm. jelas gitu. Bahkan saya kan kalau 2 hari nggak tidur biar saya setelah itu tidurnya nyenyak minum obat tidur gitu biar tidurnya nyenyak minum apa itu Oh. dulu saya 3 biji semacam itu. Oh. Oke, Semacam oke. itu jadi memang semenjak saya keluar dari pekerjaan swasta itu saya selanjutnya kan menjadi ASN Mas Yudi. Hmm. Kerja semakin ini tapi penyakit mulai datang. Saya mulai sering sakit-sakitan ya kondisinya nggak fit lah. Memang kalau di Hmm. atas 30-an itu memang seperti itu mungkin Mas Budi ya. Ya Hmm. banyak penyakit saya itu eh, banyak lah sedikit-sedikit ya apa widalnya positif ya gitu kan dikit-dikit Hmm. apa radang tenggorokan yang nggak sembuh-sembuh Hmm. macam-macam lah terus tensi juga seperti itu tensi saya parah Mas Budi Mas Bobi Hmm. tensi saya itu terakhir sampai 200 yang diastolik yang bawah itu apa diastolik apa sistolik Diastolik gitu betul, itu sampai betul. 110 200 110 semacam itu. Oh, tinggi sekali. Jadi memang saya mulai Hmm. umur tiga berapa itu kan memang sakit-sakitan. Obat ya terus gitu kan Hmm. sampai dengan umur 35 kena asma. Dilala tensinya juga setinggi itu. Itu kalau Hmm. tensi kan terus-menerus minum obat Mas Budi. Pak Bobi Hmm. tadi Hmm. obat penurun tensi dan lain-lain kan tiap hari kan. Hmm. Terus ironisnya lagi, saya itu lama-lama sampai dengan 5 tahun, 6-5 tahun lalu mulai alergi obat. Nah itu dokter kan jadi Astaga. bingung itu. Dokter, kalau saya pernah posting itu di saat saya bengkak, Iya, 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 pernah iya. bengkak semua itu kan. Jadi saya alergi, sebelumnya memang alergi makanan gitu kan. Tapi semakin Hmm. lama saya kan nita ini ya Sobi, nita Hmm. ini Hmm. apa ini kan. Nah, Hmm. lama-lama obat itu reaksi pertama awal saya itu ndredeg nggak bisa tidur sampai tahap Gemetaran. tertentu itu bengkak, Hmm. sesak napas, produksi lendir melimpah, terus mungkin Hmm. inflamasi itu di Hmm. dalam rongga pernafasan saya. Jadi kalau saya sering kan diskusi sama dokter paru saya itu kan jadi orang Hmm. kalau ada peradangan itu bukan
peradangan di luar doang, tapi di dalam gitu kan. Ibarat betul, pipa-pipa saluran betul. pernapasan itu menyempit di Hmm, dalamnya. hmm, Sudah hmm, saluran-saluran itu menyempit, produksi lendir luar biasa. Waduh, itu sudah sudah apa ya? Kalau hmm, saya ingat seperti itu, waduh, kadang-kadang ya ya itulah. Kalau dulu apa saat Covid kan ada apa itu yang apa itu sindrom apa itu badai sitokin itu. iya, Mungkin saya badai sering sitokin. mengalami seperti itu. Nggak bisa Hmm, bernapas, produksi lendir luar biasa, hmm, kondisi tubuh panas dan lain-lain semacam itulah. Kondisi hmm, kritis hmm, semacam itu sering kayak dulu. hmm, Terus karena saya itu, ya itu akhirnya kan berobat ke dokter. Terus lama saya kan artinya saya kan memang ya orang teknik ya, saya sering hmm, apa hmm. ya dalam ilmu statistik kan kalau tahun kemarin katakanlah tensi saya itu maksimal 150, tahun berikutnya 165, tahun berikutnya 100. Semakin lama semakin jelek gitu loh. Terus waduh, sementara kan harus diobati gitu kan. Itu Hmm, tensi, hmm, belum asma. hmm, Asma lebih lama semakin hmm, semakin intensitasnya semakin sering. Tuh, hmm, semakin lama saya berobat di dokter itu kok semakin gini saya terus berpikiran mencari alternatif gitu Pak Bobi. Alternatif itu hmm. macam-macam. Ada yang jamu, apapun lah yang saya dengar saya lakukan gitu. Makan Hmm. apa, bekecot, apapun lah semacam itu. Sampai Astaga. apa itu sang yang gila minum apa itu lendirnya bekecot itu disendok terus diminum ya semacam itu. Saya kalau ingat itu bisa nggak mau Alalalalalala. ingat lagi. Termasuk pijat juga. Pijat itu macam-macam Pak Bobi. Saya itu segala Hmm. macam pijat itu ya ya itu sampai yang ringan sampai berat sampai yang pernah Hmm. saya sekali pijatnya 2 jam terus Hmm. sakitnya 5 hari. Pernah Astaga. juga 2 jam pernah lima. juga macam-macam ya, ya. Pijat yang sampai hampir pingsan pingsan malah saya itu plek gitu saking Ah, beratnya pijat itu pernah juga. Ini ada cerita lucu mungkin ini ada ah. tukang pijat yang dia mengaku apa pewaris tunggalnya ilmunya itu apa dokter rembing gitu juga jamu juga pijat gitu kan Ah, ya ah. ngomong mas saya pasti bisa menyembuhkan penyakit mas asmanya. Oh Hmm. ya kalau sampai saya nggak bisa ini kurangnya sudah beberapa kali mas Hmm. sekali lagi ini kalau saya nggak bisa saya kan berkali-kali kalau nggak bisa saya akan nyerah tapi yang dilalah 1 minggu setelah saya ke sana dapat kabar beliaunya meninggal. Berarti Astaga. kan memang benar dia. Oh, berarti dia nyerah berarti sama penyakitnya. Aduh. Lucu Oke. pokoknya itu. Saya mencari sampai ketemu KF. Jadi ini Hmm. saya lihat postingan teman-teman salah satu warrior ini. Waduh, ini mungkin kayaknya cocok tanpa Hmm. obat gitu kan. Hmm. 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 Hanya merubah pola hidup. Memang itu kelemahan saya. Kurang tidur, olahraga, termasuk makanan yang nggak terbatas itu mungkin cocok dengan pemikiran saya itu mungkin. Hmm. Hmm. Lalu Hmm. Hmm. dari segi apa yang saya cari konsep berpikir saya itu pas gitu loh. Ya, ya Hmm. langsung aja saya apa membaca postingan itu kalau nggak saya ingat tanggalnya 17 Juli 2018. Nah, saya tanggal Ush. 18-nya langsung nggak pakai lama langsung saya lakukan gitu. Ya tentunya awal-awal Aduh. awal-awal KF itu memang ya masih banyak kekurangan ya. Masih Hmm. Hmm. makan Hmm. tahu, makan sayur, makan apa ya, ya Hmm. sambil Hmm. Hmm. jalan gitu Hmm. evaluasi. Hmm. Awalnya seperti itu, Pak Bobi. Oke. Jadi kalau aku rangkum nih, awalnya kan memang kalau kalau melihat dari kacamata sekarang, memang awalnya dari pola hidup yang nggak benar, terus Betul. mulai bergejala tuh. Awalnya tidak 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 sakit, tapi mulai gampang Iya, masuk angin, gampang radang, ya kan. betul, Terus makin lama sampai pada puncaknya yang sering asma itu kan, sering sesak napas, betul, sampai satu hari bisa 3-4 jam sekali. Aku nggak bisa kebayangin. betul. Terus ada sempet momen alergi obat, dokter juga bingung mau ngobatinya gimana, ya kan? Alergi minum atau Iya. alergi disuntik atau apa aja dikasih itu alergi gitu, Mas.
Alergi yang saya pastikan itu antibiotik dan Hmm. paracetamol. Saya nggak Al bisa itu. Tapi Waduh, mungkin mabok juga nih. antibiotik. Oh, yang Mabok juga. padahal itu obat utamanya kan antibiotik. Nah, Dan hampir nah kalau jadi, sakit kan antibiotik. nah Eh, terus ya dari semacam itu situ, yang saya pastikan itu. ya dari situ kemudian yaitu dari sisi medis, kemudian Mas juga berusaha dari non medis alternatif. Sampai yang tadi kejadian itu kan, terus tapi Ya, aku bisa membayangkan sih keputusasaannya seperti apa. Makanya begitu betul. tahu KF, terus dibaca, wah kayaknya sih oke. Memang karena kuncinya kan di merubah pola hidup ya, di gaya hidupnya. Nah dari situ mulai dilakukan, wis nggak pakai mikir, ya Nggak kan, pakai nggak nama. pakai anu, soalnya ya itu udah putus asa kan, ibaratnya mau mau Betul. mempertimbangkan apa lagi, ya kan, ibaratnya orang Jawa Timur bilang jok-jok cocok wes. ora ora paten ibaratnya kan, ora ono sing diwedeli wis, rugi sisan ngono ibaratnya. Sing penting Betul. usaha. Rame-rame rangkap, malang-malang putung, ya semacam Nah itu. itu. Nekat aja sudah. Ya Eka. alhamdulillah ya lancar sampai sekarang. Nah, yang dirasakan pertama kali saat sudah nerapin dari 18 Juli 2018, berarti udah jalan 5 tahun ini ya, jalan mau genapi 5 tahun. Belum, Itu 4 tahun berapa gitu, empat ya 4 tahun. tahun. Nah, nanti Juli ini habis Lebaran pasti sudah 5 tahun. Nah, jadi yang dirasakan pertama kali saat nerapin KF itu seperti apa di badan, Mas? Ya, ya memang ya tetap yang saya baca-baca memang adaptasi. Adaptasi kan nggak bisa langsung Mas Bobi. Jadi Hmm. memang awal-awal ya dredeg ya pusing ya semacam itulah. Tapi Hmm. saya kalau saya baca-baca saya bandingkan dengan teman-teman warrior yang awal KF saya itu landai-landai saja Mas Bobi. Mas Bobi. Tapi Oh. yang itu mungkin 3 bulan pertama itu 3 bulan setelah itu saya sakit. Itu lumayan parah terkait asma juga itu kan lumayan berat itu. Jadi Aha. saya saat itu sakit habis flu terus asmanya berat itu. Saya hampir 2 jam sekali itu harus bangun nebulizer nah, semacam itu. Saya dulu Aha. konsultasi dengan Bu Bu Dokter almarhum Asriningrum. Nah, Oh iya. itu saya Heeh, heeh. dilanjutkan anunya gini istirahatnya semacam itu kan itu Hmm, hmm, ya alhamdulillah itu terlewati tapi 3 bulan setelah KF itu menurut saya itu masa-masa yang cukup berat bagi saya tapi alhamdulillah kita lewati dengan baik-baik saja itu mungkin kalau yang hmm. lain ya awal-awal ya gitu kan banyak kencing dulu awal kita kan nggak ngerti itu kan kita kan Hmm, hmm. PAK-nya banyak terus garamnya itu kurang gitu semakin lama oh Hmm. iya kurang garamnya itu kan sampai berapa kali tidur Hmm. sampai 2 3 kali PAK terus Hmm, ya hmm. air putih saja gitu itu kan bikin Hmm. pusing kan bangun itu seperti muter-muter gitu kan Hmm, semacam hmm. itu sudah biasa akhirnya kita adaptasi ya paham lah apa itu kenapa semacam itu hanya gitu aja selanjutnya ya KF ya berjalan lancar aja memang saya akui kalau memang saya menjalani KF itu kalau dinilai 1 dengan 10 mungkin sampai 8 aja ya mungkin maksimal 8 lah kadang ya 6 kadang ya itu kan yang pasti yang pasti saya nggak pernah sengaja makan nasi itu nggak pernah nggak pernah nggak akan pernah Gak dan akan mana pernah. masih tahu Oke, tapi kalau jadi jadi Mas Wan tadi sempat merasa 3 bulan pada saat jalanin di awal itu landai ya ya, nggak seperti warrior lain ya kan. Tapi ya, begitu 3 bulan jeder gitu iya kan, yang sakit boleh dibilang HC kali ya itu ya, HC asmanya betul, itu sampai yang 2 jam asma sekali harus dibantu nebulizer. asma Nah, dulu. itu ndak membuat Mas Cakwan ini berpikir ulang, loh kok jadi begini ya? Harusnya
Coba tuh. Kenapa kok enggak berpikir Ya, ini ya misalnya pasti. Pikiran, ini misalnya pikiran membuat seperti takut itu pasti gitu. ada. Pikiran Kenapa? seperti itu pasti ada. Waduh, wis Ah, tak ah. kembali nih. Tapi saya bayangkan pas apa minum antibiotik terus mata bengkak, semuanya bengkak, terus wis detak jantung wis nggak karu-karuan. Saya cuma deg deg melambat ya itu. Aduh, saya dulu pernah mengalami seperti itu saat alergi obat Oh. terberat itu. Ya, waduh, rasanya ini nggak bisa diceritakan lah, saya seperti Heeh, heeh. saya berjuang sendirian terus aduh wis delok anak-anakku saya piye kok kayak anak Astaga. saya dulu kecil-kecil berat enggak anu tapi walaupun berat masa hasil 3 bulan itu masih berat yang dulu Pak Bobi. Saya tetap Hmm. ada pikiran oh itu apa perlu dievaluasi kayak saya tapi saya lanjut aja lanjut alhamdulillah lancar kita terlewati. Jadi karena saya Hmm. itu seringnya mengalami apa sesak yang inflamasi seperti itu kan, jadi paham Mas Bobi. Kemarin saya praktekkan saat positif, saya positif juga waktu Mm-mm. COVID saya Mm-mm. kena, jadi ya ya agak intensitas sesak ya agak lumayan gitu kan. Agak Jadi naik. pada saat kita terkena asma seperti itu, kita harus cuma ngatur nafas itu continue runtut itu jangan ditarik dalam-dalam, dilepas dalam-dalam gitu kan. Pokoknya nafas ini teratur sedikit-sedikit teratur, insya Allah itu terlewati semua. Itu mungkin pengalaman saya mungkin untuk menghadapi asma semacam itu. Itu untuk yang Jadi apa jadi pemikiran sebenarnya terkait jadi hal yang sebenarnya di Mas luar Wan sana itu ini enggak kan? Ampun. ya kalau kalau disuruh milih balik lagi tentu ndak mau, tapi bukan berarti Cak Wan ndak ngalamin ke apa pergumulan ya, maksudnya galau juga ya kan. Udah jalanin 3 bulan landai-landai, pas waktunya jeder kan, soalnya jujur Mas, banyak warrior itu yang jujur aja nih ya kan, nggak mau ya kan, nggak mau ngalamin gitu lagi, sekecil apapun gitu loh. Ya jadi kadang-kadang kalau sudah ber-KF itu harapannya nih, harapan yang jalanin udah jangan sampai sakit lagi. Ya nyeri-nyeri dikit mungkin masih masih oke gitu kan. Kadang-kadang nyeri-nyeri dikit aja dipertanyakan, "Ini kenapa ya? Apa aku ada yang salah ya?" gitu. Lah apalagi yang kayak cawan gini, begitu 3 bulan sudah ber-KF langsung jeder gitu, 2 jam sekali sesak terus mesti dibantu nebulizer. Kadang-kadang jadi pemikiran, aduh ini salah kali ya, nggak cocok kali ya KF-nya, waduh itu banyak ya kayak gitu. Nah jadi tadi kata kuncinya sih dapat dari Cak Wan ya kan, maksudnya Cak Wan lebih memilih tidak lagi mengalami seperti di awal ya kan, yang tadi sampai nafas udah tinggal dikit lagi ya kan. Udah sempet nengok-nengok anak-anaknya dulu ngeliatin ya kan. Jadi artinya Cak Wan ini bisa bisa membedakan eh, bahwa sakit yang setelah 3 bulan itu relatif tidak seberat sebelum KF. Oh, ya. Nah, kadang-kadang yang apa ini, yang konsul ke aku juga sering bertanya, kalau misalnya mereka udah panik, coba tenang dulu ya kan. Dibandingin kalau memang dulu ada riwayat sakit begini, dibandingin sakitnya lebih lebih sakit sekarang atau mendingan masih sakit dan kadang-kadang muncul, ibaratnya gitu. Nggak sepanjang hari. Kalau dulu kan, ya bayangin aja sampai 3-4 jam sekali harus ini kayaknya 2 jam tapi masih bisa di nebulizer. Dulu nebulizer nggak mempan ya Mas ya? Di nebul nggak mempan ya? Iya, Dulu. nebul. Dulu nggak mempan ya Iya, Kak? saya awal KF itu awal asma kembali lagi ke cerita. Hmm, Awal asma itu kan memang berobat ke dokter hmm, eh, sampai 6 bulan sudah sembuh. Oh sembuh. Ternyata aku kambuh 6 bulan ke depan. Terus semakin lama hmm, semakin rutin lah. Semakin rutin jadi saya
tiap 2-3 bulan pasti ke dokter, obat habis, datang ke dokter, obat asma, terus obat-obat yang untuk darurat itu seperti apa itu aminopilin yang murah itu. Saya kan Hmm. memang gitu. Indonesia itu mungkin gini ya, kalau nggak ada resep beli-beli sendiri ya, tahu murah ya itu galu-galan minum obat. Ini semacam itu. Itu masa siapa 20.000 dapat 100 biji saya minum, sejak diminum semacam itu. Astaga. Remaja tapi tetap obat-obat yang lain harus ke dokter. Saya kontrol, saya di dokter itu lebih banyak diskusinya mungkin. Saya suka Hmm. diskusi dari bapak dokter ini itu ya itu awalnya bisa sembuh tapi lama kelamaan ini nggak bisa ya semacam itu. Hmm. Jadi Hmm. memang saya itu akhirnya memutuskan untuk mengurangi obat itu pakai nebulizer itu kan saran dokter kan ini kan untuk mengatasi tanpa saya kan nyampaikan juga dokternya kan juga trial and error kan saat 6 bulan pertama obatnya antibiotiknya itu gak masalah setelah beberapa bulan selanjutnya mulai dampaknya akan redek nggak bisa tidur selanjutnya mulai bengkak itu semacam itu. Jadi semakin lama ya semakin bingung dokternya. Semakin bingung. Ya, iya. Dokternya Iya, itu iya. bingung meriksa saya tuh sampai dicurigai TBC, saya juga pernah tes ya negatif, Astaga. banyak lah sampai semacam itu. Nah, Akhirnya sekarang alhamdulillah ketemu sekarang KF masih ini. masih kontak sama dokternya nggak, Mas? Masih kontak sama Ya, dokternya nggak? gimana? Masih kontak sama dokternya nggak sekarang? Jarang. Terakhir kemarin terkait vaksinasi. Vaksinasi itu Oh, kan ternyata saya kan sama petugas vaksin itu saya ngomong, saya punya asma. Akhirnya nggak mau, harus ada rekomendasi. Balik ke oh, dokter diskusi kita. Tapi saya nggak oh, ceritakan. Nah, oh. saya lebih baik. Oh, gak apa-apa ini. Ngapain dilarang-larang vaksin gitu ya, vaksin. Akhirnya tetap kita diskusi, tapi saya selama KF itu mungkin baru 2 kali ke sana itu. Saat sakit Oh. 3 bulan itu sama yang vaksin kemarin. Tapi dokternya tahu kalau Cak Wan sudah jauh lebih sehat. Ya tentunya tahu, beliaunya itu dokter yang pakai komputer gitu. Hah? Data-data saya jelas di sana, pasti Hah? tahu lah. Hah? Pasti Oh, tahu. terus dia Makanya nggak dia nanya itu saat sembuhnya pakai apa? menyampaikan saya, gimana? Nggak nanya Dokter dianya. paru, Iya, dia nggak spesialis paru beliau. dokternya nggak nanya sembuhnya pakai apa ini kok bisa sehat sekarang gitu. Oh Ya, enggak. ya tapi beliaunya tahu saya semakin badan kan semakin langsing ya, tahu di Oh. beliau. Tahu. Ya, mungkin saya nggak cerita memang itu saya KF, saya ini mungkin dia melihatnya mungkin ini kondisi terbaik saya, kondisi berat badan atau porsi tubuh saya, proporsi tubuh saya yang ideal seperti ini mungkin gitu. Saya sendiri nggak cerita. Oh, dokternya juga nggak menggali ya, maksudnya nggak cari tahu ya ibaratnya. Ada Ada dokter satu lagi yang dokter umum, tapi beliaunya sekarang sudah pensiun, sudah Nah, nggak praktek, sudah pindah ke Surabaya. Pengen saya ajak oh, diskusi masalah saya, saya selama KAI baru 1 kali. Dia tuh suka kalau diskusi apapun gitu. Itu kalau beliaunya terbuka, hmm. lah saya kalau saya cerita mungkin bisa nerima, tapi beliaunya pensiun. Kalau ini saya nyoba Oh. dokter-dokter ngomong terkait KMW, waduh saya malah diceramai, saya lebih baik diam aja. Ya, saya nggak punya kompetensi. Lalu saya ini basicnya kuli bangunan disuruh mikir ngomong medis kan ya. Kalau Lek ngomong semen, ayo. Aduh. Oke, Mas. Jadi, Mas sudah 5 tahun menjalani, di awal ngalamin HC seperti itu lumayan, tapi itu cuma sekali terjadi ya, Mas, ya? Yang asma itu ya, sekali, yang HC-nya itu? terberat itu sekali. Betul. Masih masih Hmm. ngalamin ada jedanya lagi, terus ngalamin lagi gitu, ada? Ini masih flu sama sesek ini kan memang dokter paru saya kan menyatakan langsung saya tembak aja, dok, saya bisa sembuh apa enggak?
nggak bisa, hanya gejalanya diturunkan gitu kan. Jadi memang Oh. versi dokter saya itu kan memang nggak bisa sembuh. Dan memang saya itu belum sembuh total untuk Hmm. asma. Mungkin, Hmm. tapi skalanya kan ringan. Kalau dulu itu kalau malam hari kan tidur sudah 3-4 jam pasti mencekik di leher ini, waduh sudah Hmm. gelisah seperti apa gitu. Hmm. Kalau sekarang ya enggak, jarang-jarang lah. Mungkin ya mungkin seminggu atau 4 kali sekali itu pun ringan. Bangun terus apa itu sudah, saya tetap pakai apa itu, kalau sejak pakai apa itu namanya yang semprotan itu, Hmm. tapi Hmm. Hmm. jarang saya pakai, mungkin seminggu Oh. 3 kali lah, mungkin biar tidurnya nyenyak aja. Terus Hmm. uh, nebul kadang-kadang biar enggak anu kan, Hmm. soalnya kadang-kadang yang semprot itu bikin dredeg juga gitu kan, jadi Hmm. kurang stabil. Tapi Hmm. jauh luar biasa ini saya syukuri Pak Budi, anu Pak Bobi. Hmm. Saya Hmm. kondisi saya semacam ini itu, bukan hanya kesehatan sebenarnya, fisik juga. Kalau dulu saya itu eh, mulai iri sama orang-orang yang apa gowes itu kan, gowes 5 kilo itu, aduh, waduh, 1 minggu lebih ngilunya sikil ini, ngilunya kaki. Kalau sekarang ya monggo wes ya. Tanpa pada akhirnya semua semuanya kan di komunitas saya kowe, selain sama istri kan ada kadang-kadang komunitas namanya Iya. LCC, Lodeh Cycling Club itu kan Nah. pasti sarapan lodeh di situ. Saya kan Aduh. cuma tulah-tulah aja, oh ini kok kuat gak tahu sarapan, gak tahu ngombe teh, itu tenagane sampai tekondi ya, semacam itulah. Ya, Wih. nah, gitu. Saya kalau makan malah gak kuat Pak, mancal nggak akan kuat saya mancal. Soalnya energi saya terbagi mencerna sama mancal gitu kan. Dan memang kenyataan itu, saya pernah mencoba sekali sarapan, tapi nggak sarapan sih. Kowes pagi sampai jam 10 gitu nyoba makan, tetap tentunya tetap masih makanan KF itu kan memang ya yang nggak sekuat saat puasa. Memang seperti Betul. itu. Betul. Sebenarnya waktu ditanya tenaganya dari mana, bilangnya ini tenaga kuli. Oke. Ya, yang Mas alami memang apa, maksudnya tadi kan Mas sempat tanya kenapa lebih lebih fresh, lebih lebih bertenaga kalau dalam kondisi tidak makan. Ya, Betul. jujur aja, energi untuk mencerna itu nomor dua terbesar. Iya, Nah, nomor satu itu di betul. otak, itu udah nggak bisa di nomor satu itu nggak bisa digeser. Jadi waktu kita tidur pun otak itu tetap bekerja. Makanya kalau otak itu sampai kekurangan energi, fungsi pengendaliannya jadi nggak optimal, ya jangan jangan heran kalau muncul banyak gejala, entah itu lambung, entah itu nyeri, entah itu kalau kalau yang punya sakit autoimun ngeflare, itu semua dari pengendalian dari otak. Jadi tidak ada kerja organ, kerja sel, enzim, hormon di bawah ini yang tidak di ACC sama otak, ibaratnya. Otak itu tahu semuanya. Otak itu paham, ibaratnya gitu. Itu pusat kontrolnya. Jadi kalau sampai energinya terganggu, ya fungsi pengendaliannya pun pasti terganggu. Nah, pada saat otak lagi kerja terus Mas makan, otomatis energinya nomor satu dan nomor dua sudah pasti terbesar tuh. Nah, pasti yang fisik untuk kekuatan misalnya masih mau ngayuh, masih mau gowes segala macam, pasti sudah turun, ya kan? Kurang, iya. Pasti gitu. Dan Mas boleh perhatiin setiap kali selesai makan, kalau sudah ketosis, sinyal alaminya itu masih pinginnya tiduran, ngantuk. Nah, itu karena energi nomor satu dan nomor duanya lagi dipakai. Otaknya pingin santai, yang nomor duanya lagi sibuk mencerna. Nah, itu. Makanya dalam kondisi setelah kenyang habis makan itu pinginnya santai aja. Itu normal gitu loh. Sebenarnya kita di waktu masih makan nasi pun ngalamin gitu, ya kan? Habis makan nasi padang Iya. misalnya, kenyang gitu kan. Bawahnya ngantuk.
Cuman waktu dulu, waktu kita dulu sebelum KF kan dokter masih melarang. Kenapa? Nanti gendut loh. Habis makan tidur. Iya. Mesti dibawa olahraga dulu, bawa gerak dulu supaya nggak jadi lemak itu. Kan gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang beda. Karena kita tidak memasukkan yang karbohidrat lagi, yang tidak esensial kita tidak masukin lagi. Yang kita masukkan justru esensialnya. Gitu. Jadi buat Iya, teman-teman kalau ya. yang sudah KF habis makan terus berasa ngantuk, jangan panik, jangan parno, jangan takut nanti jadi gendut, ya kan? Selama makannya tadi mengikuti lapar, kemudian habis makan kenyang ngantuk, itu normal. Itu sesuatu yang lumrah, diikutin aja, ya kan? Nah, waktu dulu Cak Wan konsul, kalau nggak salah masih ada stres dari kerjaan ya Mas ya waktu itu ya. Iya. Jadi tidurnya terganggu, ya kan? Iya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah nggak tahu sempat masih gowes ya kalau nggak salah ya, atau sudah nggak ya waktu yang itu. Iya, tetap. Ap- Kayak Tetap rutin ya. gawasnya itu Pak Budi, minimal satu. Langsung waktu itu aku bilangin stop dulu, ya kan? Perbanyak tidur dulu. Gitu. Nah, selama jalanin KF, kira-kira nih Mas, ini mungkin sudah mulai setengah setengah rekaman ini. Jadi eh, apa yang paling berkesan dari KF ini dalam perjalanan Mas sudah 5 tahun ini menjelang 5 tahun. Kejadian apa yang paling berkesan di Cakwan? Boleh yang Hmm. berkesan positif, boleh juga yang waduh paling beratnya begini nih ya gitu Mas. Monggo di-share Mas. Oh, ini jadi Gitu. saya sampaikan kesimpulannya dulu ya, bahwa KF itu wis sudah apa ya, metode kesehatan yang pilihan terbaik lah untuk saya Waduh. mungkin. Tapi mungkin untuk orang lain juga seperti itu. Bahwa KF itu yang berat itu hanya di aspek sosial, Pak Bobi. Di Aspek aspek sosial. sosial. Kalau dari segi Ah, yang lain-lain itu ringan, enak malahan makanan enak-enak, semuanya enak. Karena di sekitar kita itu 97% mungkin ya makanannya karbo semua ya itu mungkin tantangannya seperti itu. Juga hmm, masyarakat kan seperti itu. Jadi memang seperti itu. Ini mungkin cerita positifnya ya. Kalau hmm, positifnya jelas, saya terkait peningkatan kesehatan itu kan pastilah dulu itu hmm, wis tensi saya punya alat tensi itu ya, nah. Waduh, hmm, nah wis 190, 200, waduh, tambah stres ya, semacam itu. Sekarang tetap punya ada saya untuk ngontrol untuk tensi, ya, alhamdulillah ya pernah naik juga karena saya sakit itu, saya sakit hmm, pasti tensi juga kan naik 160 hmm, atau berapa, tapi masih tetaplah bangun tidur tetap normal 110 gitu kan. Itu hmm, eh, dari segi kesehatan pastilah asma, hipertensi, sakit dulu itu yang positif bidal itu wah sering sekali saya itu. Saya kalau diam-diam ngetes ke laboratorium bidal dites positif, entah positifnya 1 titik atau berapa itu sering dulu semacam itu. Termasuk saya dulu juga pernah apa apa itu peradangan di liver juga ah, pernah. Oh, ah, bentuknya macam-macam penyakit. Radang ah, tenggorokan itu paling sering. Asam lambung itu saya kalau kalau ingat hmm, itu, waduh, saya itu asam lambung itu penyakit yang menyiksa. Jadi tidur nggak bisa, waduh, pikiran nggak jalan, perih, gitu. iya, Semacam itu. iya, iya, Alhamdulillah, sekarang sudah agak lupa sudah itu. Semacam itu banyak hal lah terkait ah, kesehatan, termasuk ah, fisik, olahraga dan lain-lain itu kan. ah, Nah, itu ah, mungkin positifnya jelas seperti saya nggak mungkin kalau menoleh ke belakang terkait kesehatan terus kembali lagi ke pola yang lama itu nggak mungkin lah itu terkait yang positif berkaca dengan situ ya. Terus kalau terkait dengan kelemahan dukanya ya di situ di aspek sosial. Saya awal-awal KF itu juga yang berat
waktu mudik. Saya ini asli Lumajang, Mbak Bobi. Atau ibu yang kan masih, Oh. oh ibu kan suka masak apa itu kan semacam itu. Nah, itu beratnya di sana. Akhirnya Hmm. saya pelan-pelan saya sampaikan, saya tunjukkan, saya di depan, oh saya kok kuru sini yes. Dimasakkan apa itu. Saya ini semakin sehat gitu kan bahasa Jawa. Saya tunjukkan Ah. push up di depannya, pull up Waduh. macam itulah. Tapi ya karena ibu ini orang tua satu-satunya, apa yang saya tunjukkan lah apa pentol apa itu saya makan sedikit-sedikit gitu kan. Yang penting nggak Hmm. kebablasan. Nah, semacam itu Hmm. mungkin aspek sosial. Termasuk sekarang. Sekarang itu kan yang di masyarakat saya kebetulan kerja ya di ngabupaten saya ASN mungkin di agak di Hmm. kecamatan kadang-kadang nang desa-desa gitu kan. Kalau ada tumpengan atau apa itu kan Hmm. mereka kan menyiapkan untuk itu. Eh, Tapi pelan-pelan semakin lama semakin tahu mereka. Semakin tahu bahwa saya oh, memang seperti ini, nggak bisa syukurlah, untuk syukurlah. makan itu. Beratnya di situ mungkin, di situ. Saya Hmm. AKF ini menurut saya pilihan terbaik lah untuk saya. Saya nggak mungkin kalau kembali lagi ke pola lama itu nggak mungkin. Hmm. Walaupun berat, tapi pada saat Cak Wan fokus ya kan, fokus terhadap Ya, goalnya. Saya mau sehat ya kan, saya nggak mau kembali lagi kayak dulu. Nah, itu akhirnya komunitas atau lingkungan sekitar akhirnya juga bisa melihat, ya kan. Bahkan betul. bukan nggak mungkin nanti kalau ada tumpengan lagi gitu, punya cawan ada tumpengan hewani sendiri. Iya itu. Itu Bu Hajar itu yang pinter. Nah, ini kapan-kapan mesti aku jadi ingat Mbak Hajar nanti mesti kapan-kapan di ini mesti ditembak ini. Betul, betul. Eh, gitu. Ya, Ya, jadi memang aspek sosial ini di teman-teman juga banyak yang ngalamin, bahkan bukan cuman lingkungan apa maksudnya bukan cuman lingkungan kerja tapi di yang paling paling apa ini intim ya terdekat misalnya kayak suami atau istri. Cawan juga sempet tuh ibu ya kan pada saat pulang gitu kan. Oh, kok kuru ya gitu. Kita jelasin nanti jadi panjang ya kan. Tapi betul. tetap kita tunjukkan bahwa kita sehat. Nah, sehat yang sesungguhnya, bukan sehat karena minum obat, bukan sehat karena harus minum sesuatu suplemen atau mineral, ya kan? Bukan berarti aku melarang, tapi kalau kita sehatnya tergantung dari situ, nah itu berarti ada sesuatu yang sudah nggak benar, gitu loh. Sejatinya kita ini pada saat lahir juga tidak harus langsung minum suplemen atau minum apapun ya kan tergantung sesuatu. Tapi kita pada saat memang metabolisme kita bagus kan, ya kita ndak harus tergantung konsumsi sesuatu ibaratnya gitu. Itu yang harus di apa renungkan sehat seperti apa. Kadang-kadang kita ini pengertian sehatnya sudah kabur. Kaburnya kenapa? Contoh, wes yang penting ndak muncul, ndak kumat gue sehat gitu loh. Lah gak kumate gara-gara minum obat ya iya iku mek sementara. Gitu. Begitu obatnya entek kumat mana iya itu artinya ditutupi tok. Ya kan. Jadi nostalgia bahasa Jawa nih jombangan. Aduh. Oke, Cak Wan, thank you untuk sharingnya ya kan. Siap. Ini jadi keren banget ya. Jadi Cak Wan pun nanti akan bisa apa ya? Moga-moga kisah Cak Wan ini akan bisa jadi inspirasi buat buat teman-teman lain yang Amin. melihat rekaman ini ya kan. Nah, ini karena kita sudah di penghujung ya kan. Nah, kira-kira Cak Wan nih ada closing statement ya kan atau mungkin tadi sih aku biasanya di akhir TV aku selalu nanya, kira-kira menurut narasumber nih atau Cak Wan, KF itu
bermanfaat enggak? Tadi udah dijawab, enggak bakalan balik ya kan. jadi aku enggak akan nanyain lagi, tapi mungkin Cawan bisa tutup dengan apa ini pesan atau kata-kata penyemangat ya kan. Bagaimana kisah Cawan ini nantinya bisa menjadi inspirasi buat yang melihat. Silakan, Mas. Monggo. Terima kasih bahwa yang perlu saya sampaikan bahwa KF ini luar biasa untuk para warrior atau siapapun yang mengalami problem kesehatan apapun, mengobati tanpa kalau pegadaian itu tanpa masalah, mengatasi tanpa ada masalah baru gitu kan. Itu pasti tantangan terberat dari KF itu memang aspek sosial. Aspek sosial ini cukup berat, kita nggak bisa untuk melawan kita minoritas melawan mayoritas sebesar itu, kita nggak bisa. Kita dengan segala kerendahan nanti kita sampaikan, kita tunjukkan progres kita itu seperti apa, mungkin kayak gitu mungkin kita menyampaikannya, dan kita nggak akan bisa melawan masa sebanyak itu. Nah itu mungkin yang selanjutnya mungkin ini Pak Bobi yang perlu dipikirkan terkait makanan KF ini saya berharap ini teman-teman Wario ini meng-create makanan yang ada di sekitar kita untuk ketove ya semacam itu. Saya melihat itu yang kemarin sahabat kami yang Bu Hajar itu kan bikin apa yang di sekitar kita lah, sempol dibuat versi KF seperti apa ya yang di sekitar kita lah ya, semacam itu, sehingga kita ini nggak kesulitan untuk mencari makanan semacam itu. Mungkin Pak Bobi, semoga teman-teman tetap istiqomah terkait dengan KF. Gitu aja Pak Bobi. Mantap ya. Jadi kesehatan memang yang utama, tapi menjalani KF-nya juga harus dengan enjoy ya. Kalaupun bisa mengketokan jenis-jenis makanan favorit kita dulu, mantan terdahulu, ya silakan. Itu sesuatu yang akan bisa membuat lebih enjoy nanti ya kan. Wah, udah ada rujak ketofai. Wah, ya boleh aja ya. Itu malah keren ya kan. Makanya tadi bilang ada sempol keto. Wah, keren tuh. Kita itu yang punya utang itu sama Mas Tio. Dulu waktu seminar di Jombang, beliau ada keinginan makan rawon. Itu kan kita belum terrealisasi. Siap, nanti tak sampaikan. Ketemu banget itu. Nanti tak sampaikan ya. Ditunggu Mas. Telur lagi dah. Ditunggu Mas, ada jatah rawon ketofai. Moga-moga Mas Tio nonton ini. Makanan Jawa Timur kan itu. Iya. Kalau rawon Jawa Timur sama rawon di Sunda sini memang beda ya kan. Ada khasnya memang di Jawa Timur. Oke. Terima kasih Cawan ya. Aku yang banyak terima kasih, kadang-kadang ngerepotin para warrior ya kan. Nah, kali ini kita sudah dengar kisahnya Cak Wan atau Mas Sudarmawan, warrior dari Jombang, Jawa Timur. Ya, jadi teman-teman pastikan selalu stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk setiap kali video yang muncul, teman-teman akan dapat notifikasi. Dan tentunya ya akan ada kisah-kisah yang lebih menarik lagi dari warrior di Seantero Nusantara. Siap-siap aja. Kalau nanti kadang-kadang aku WA atau makan aku telepon ya. Tapi jangan jadi antipati kalau aku telepon nanti malah tambah ini. Tapi pastikan teman-teman siap untuk berbagi. Salam sehat dan dadah.